Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan? Semoga dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita kembali dalam renungan Sabtu pagi GKJ Limpung. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita menyatukan hati dan memohon penyertaan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah, atas segala cinta kasih yang Engkau nyatakan kepada kami. Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, sekalipun saat ini kami masih menghadapi situasi sulit di tengah pandemi virus COVID-19. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami jikalau saat ini Engkau berkenan menyapa kami melalui firman yang hendak kami baca dan kami renungkan. Kami memohon ya Tuhan, kiranya Roh Kudus memampukan kami semua, sehingga mendorong kami bukan hanya kami mau untuk mendengarkan maupun juga merenungkan firman Tuhan, namun juga melakukannya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu itu adalah pelita dalam kehidupan kami. Firman-Mu menuntun kami untuk menuju kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari 1 Samuel pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7. 1 Samuel pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan melihat hati. Ada sebuah ilustrasi demikian. Ada orang kaya yang hendak membuka bisnis kuliner. Dia hendak membuka sebuah restoran makanan. Orang kaya tersebut memiliki strategi bagaimana restorannya ini bisa mendapatkan omset yang banyak, yang tinggi. Jadi strateginya adalah orang kaya ini akan memperkerjakan para pramusaji yang memiliki kriteria. 1. Memiliki penampilan yang menarik, ganteng ataupun cantik. Yang kedua, dapat bekerja dengan bekerja keras. Yang ketiga, memiliki kepintaran pramusajinya. Pintarnya dalam artian bisa memikat hati para pelanggan. Tentu Bapak Ibu pasti akan senang jika makan di salah satu restoran dan bisa menerima pelayanan dari pramusajinya yang ramah-ramah, yang perhatian. Jadi bisa memikat hati para pelanggannya. Nah, selanjutnya, ketika sudah mendapatkan pramusaji yang sesuai dengan kriteria tersebut, benar, restorannya ini laris manis, mendapatkan omset yang tinggi. Banyak pelanggan yang datang karena para pramusajinya itu bisa dikatakan perfect menurut pandangan manusia. Namun kemudian muncul sebuah masalah. Orang kaya tersebut mendapatkan sebuah musibah. Jadi karena salah satu pramusajinya itu ada yang pintar, saking pintarnya ini, pramusaji ini mencuri, membawa kabur uang hasil dari restoran orang kaya ini. Nah, orang kaya ini ketika menerima musibah, dia hanya bisa merenungi kehidupannya. Saudara dikasihi Tuhan, melalui ilustrasi barusan,
kita dapat merenungkan dalam kehidupan kita bersama bahwa seringkali yang diinginkan, yang dikejar, yang diharapkan oleh manusia dalam kehidupannya, diantaranya kalau tidak soal kekuatan, soal kepandaian, maupun juga soal penampilan. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, yang mungkin saat ini masih memiliki anak yang masih bujang, tentunya senang tidak kalau memiliki calon menantu. Calon menantunya ini memiliki penampilan yang cantik, yang ganteng, kaya raya, pintar, dan juga memiliki kekuatan dalam artian memiliki pekerjaan yang baik, punya jabatan yang tinggi di pekerjaannya. Senang nggak Bapak Ibu kalau memiliki calon mantu yang demikian? Senang nggak? Nah, namun Bapak Ibu dan saudara dikasihi Tuhan, hal-hal demikian, baik itu kepandaian, kekuatan maupun penampilan, itu merupakan ukuran dunia, merupakan cara pandang manusia. Namun, Allah sendiri memiliki ukuran yang lebih luas dari ukuran dunia. Cara pandang Allah itu lebih dalam dari cara pandang manusia. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini merupakan satu bagian dari 1 Samuel pasal yang ke-16. Ini mengisahkan tentang Nabi Samuel yang diutus Allah untuk pergi ke Bethlehem menemui seseorang yang bernama Isai. Sebab di sana salah satu anak-anak dari Isai itu telah Allah pilih untuk menjadi seorang raja bagi Israel, menggantikan Saul yang sudah tidak taat kepada Allah. Ketika pergi ke Bethlehem menemui Isai dan anak-anaknya, kecuali Daud yang pada saat itu sedang menggembalakan domba dan kambing dari ayahnya, anak-anak Isai ini tidak ada yang dipilih oleh Allah. Padahal ketika menemui salah satu anaknya yang sulung bernama Eliab, Samuel itu merasa bahwa ini loh yang dipilih oleh Allah. Eliab dikatakan memiliki perawakan yang tinggi dan juga parasnya yang elok. Namun Allah berkata di ayat yang ke-7, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Yang Tuhan lihat itu hatinya. Nah, pada akhirnya Tuhan memilih Daud, anak yang terakhir, si bungsu, namun dia dipilih Allah, kemudian dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja yang baru bagi bangsa Israel. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua, mengajak kita semua bahwa dalam hidup kita ini, mari kita bukan hanya melihat, memperhatikan apa yang ada dalam penampilan kita, apa yang hanya dilihat oleh mata kita. Namun secara khusus, yang utama kita juga memperhatikan hati kita. Apakah kita memiliki hati yang penuh kasih, hati yang tulus, baik itu untuk melayani, mengasihi Tuhan, maupun juga mengasihi sesama. Apakah kita memiliki hati yang peka atas suara Tuhan dalam diri kita? Orang yang pintar, orang yang kuat, ataupun orang yang memiliki penampilan yang baik, jika dia tidak memiliki hati yang tulus, hati yang penuh kasih, dia bisa menjadi seseorang dengan kepribadian yang sombong, yang serakah, yang tidak peduli dengan sesamanya, egois. Para koruptor, maupun juga para teroris, pengeboman, mereka itu adalah orang-orang yang pintar-pintar sebenarnya. Namun, apa yang mereka lakukan itu melukai banyak orang.
Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu mari firman Tuhan pada hari ini mengajak kita semua, mari kita melihat hati kita. Kita mari mengoreksi hati kita. Apakah hati kita ini sungguh-sungguh memiliki ketulusan, hati yang tulus, hati yang peka atas penyertaan dan suara Tuhan dalam diri kita. Dalam kita mendidik anak, misalnya, mari anak-anak kita, cucu-cucu kita, bukan hanya didorong untuk pintar dalam pendidikannya saja, namun juga dia memiliki kepintaran dalam bersosial. Dia menjadi anak yang juga takut dan mengasihi Allah. Dalam kita berdoa, marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan, bukan hanya doa mohon supaya kita diberikan kesehatan saja, diberikan rezeki ataupun makanan yang secukupnya saja. Namun marilah kita berdoa memohon kepada Tuhan supaya kita dimampukan memiliki hati yang layak bagi Tuhan. Nah, khususnya saat ini, jikalau kita bersama-sama telah memasuki masa Prapaskah. Jikalau kemarin kita bersama-sama menghayati dan merayakan Rabu Abu, saat ini kita memasuki masa Prapaskah. Di masa Prapaskah ini, yang dilakukan jemaat dalam menghayati adalah dalam bentuk berpantang maupun berpuasa selama 40 hari. Nah, ada istilah olah topo, juga olah batin. Dalam kita berpuasa, kita berpantang, marilah kita juga mengolah batin kita, mengolah hati kita, supaya hati kita ini memiliki kepekaan maupun juga ketulusan dalam kita melakukan puasa maupun berpantang. Puasa, Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, jika tidak diimbangi dengan doa maupun juga kerinduan kita kepada Tuhan, puasa kita bisa jadi namanya diet. Artis maupun atlet, mereka pun juga melakukan puasa supaya diet, agar mereka memiliki tubuh maupun yang badan yang profesional. Melakukan kebaikan, melakukan amal, jika tidak diimbangi dengan ketulusan hati, itu tidak menjadi berkat. Namanya itu munafik. Nah, demikian Bapak, Ibu, dan saudara dikasihi Tuhan, kita melakukan olah topo, namun juga kita melakukan olah batin. Mari kita senantiasa memelihara hati kita, supaya hati kita itu berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menyatukan hati, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah, melalui sapaan firman Tuhan yang telah kami dengarkan dan kami terima pada saat ini. Tuhan mengingatkan kami kembali bahwa yang Tuhan lihat dalam diri kami bukan sekedar penampilan kami, bukan sekedar kekuatan kami, bukan sekedar kepintaran kami saja, namun yang paling utama adalah hati kami. Apakah hati kami sungguh-sungguh tulus, hati kami penuh kasih, hati kami berkenan untuk dipakai Tuhan melalui kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, bahwa seringkali kami hanya memperhatikan penampilan kami saja. Kami mendorong, kami hanya mencari kepandaian maupun kekuatan kami saja. Kami kurang peduli akan hati yang tulus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memohon kiranya Roh Kudus memampukan kami. Kami memiliki hati yang peka, hati yang penuh kasih, hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, pekerjaan kami, pelayan kami yang disertai dengan hati yang tulus, itu semua bisa menjadi berkat. Baik itu untuk kami semua, maupun juga untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terkhusus ya Tuhan, di saat ini jikalau kami bersama-sama menghayati masa Prapaskah, kami melakukan berbagai latihan rohani, baik itu berpantang dan berpuasa. Kiranya apa yang kami lakukan semua ini juga kami memiliki hati yang tulus, sehingga usaha kami ini, semuanya ini bisa menjadikan berkat, baik itu untuk diri kami maupun juga untuk iman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami naikkan doa kami ini dengan ungkapan syukur
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.